Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim, para ulama, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya karena segala nikmat, rahmat dan karunia selalu kita dapatkan sampai dengan saat ini, dan yang paling nikmat, paling terbesar yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih mampu dilangkahkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita termasuk juga salat subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan kita ini kita tidak tahu kapan kita akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan sehingga kita mengharapkan suatu akhir yang baik, yaitu akhir yang menggembirakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya ada taman-taman surga, maka hadirlah taman-taman surga itu. Taman-taman surga itu apa? Adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini, sehingga dengan adanya ceramah-ceramah agama yang disampaikan para ustadz akan menambah hasanah keilmuan kita tentang bagaimana kita bersikap menghadapi hari-hari ke depan, terutama persiapan kita untuk kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir daripada kehidupan kita ini, apapun yang kita buat, kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu banyak persiapan-persiapan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan program kita, kajian kita yang rutin, yang insyaallah sampai dengan ini kita istiqomah, mudah-mudahan sampai ke depan, adalah subuh akbar. Jadi ada salat subuh berjamaah, ada tausiah, ada kita ngopi-ngopi setelah itu. Dan untuk acara tausiah subuh ini akan disampaikan oleh Al-Habib Habib Gaswal Fikri Al-Haddad. Maaf saya lupa. Baiklah, untuk selanjutnya kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair wan-nasihah 'ala al-muslimin min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammul muhimmat wa zalika sabilul anbiya'i wal mursalin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil 'ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa nawwir qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, terkhusus para ustaz, para guru ngaji, para pengurus masjid Ambul Khairat beserta jajaran dan para anggotanya, abang-abang, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan tersebut bukan hanya sekadar di satu saat saja di subuh hari ini. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut selalu kita dapatkan hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga minta permohonan maaf kepada para panitia yang telah menghubungi. Mungkin ini yang ketiga kalinya Pak Manan menghubungi. Alhamdulillah hari ini bisa menepati janji ya, menepati Pak Manan. Yang dulu sebelumnya berhalangan, kemudian yang kedua masih berada di Pontianak lebih 1 bulan yang lalu. Sekarang alhamdulillah berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di depan Bapak Ibu sekalian. Yang mana sebenarnya tidak enak juga duduk atas kursi ya. Tapi sebentar Mas Zayan ya, numpang duduk ya nih. Nanti silakan ambil kursi ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sangat begitu cerah dan indah yang telah kita rasakan. Bukan berarti indah dalam segi pandangan secara mata, akan tapi indah yang kita rasakan di dalam hati. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di subuh ini untuk hadir bersama-sama menggerakkan daripada segala jiwa raga kita semangat dengan tujuan semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan daripada kalam ulama mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghendaki setiap kaum muslimin, setiap hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, akan memberikan suatu pemahaman terhadap orang tersebut dengan pemahaman ilmu agama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan tersebut. Kita diberikan kesempatan yang tidak semua orang yang akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Kita bukan berarti harus memandang kiri dan kanan. Bukan berarti harus melihat, oh tetangga tidak ada, oh keluarga yang terdekat dari masjid tidak ada. Bukan berarti kita harus memandang melihat teman-teman atau saudara kita. Akan tetapi ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu jengkal dari masjid, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan orang tersebut, maka akan susah orang itu untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Sebagaimana kata ulama mengatakan, annad dunya yu'tiha Allah man yuhib wala man yuhib. Sesungguhnya bahwasanya dunia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan Bapak Ibu?
Dunia itu diberikan baik kepada orang yang taat kepada Allah maupun orang yang durhaka kepada Allah. Kita lihat semuanya. Bahkan kita sendiri kaum muslimin kalah daripada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir dari segi kehidupan dunia. Siapa yang taat? Apakah mereka memiliki ketaatan? Tidak ada sama sekali ketaatan yang mereka miliki. Karena mereka sudah tidak meyakini akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada ketaatan kalau mereka tidak yakin kepada Allah dan Rasulullah. Sedangkan kita yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi pedoman petunjuk untuk diikuti. Sekarang kita kembali kepada ranah kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan keseharian. Kita bisa menilai, bisa memandang, bisa melihat keadaan di lingkungan kita. Terkadang ada orang yang sangat luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kasat mata. Kita bicara dari segi pandangan mata zahir, bukan dari segi pandangan batin, karena itu bukan ranah kita. Ya, bukan bagian kita. Orang sering ke masjid. Orang tersebut sering bersedekah. Orang tersebut suka tersenyum, suka menjaga tali silaturahim, suka berbuat baik kepada sesama. Akan tetapi kehidupan dunianya biasa-biasa saja. Bahkan tidak lebih. Ya, bahkan hanya pas-pasan saja untuk kehidupannya. Akan tetapi ada lagi orang-orang yang mungkin tidak ada sama sekali untuk menggerakkan langkah kaki mereka menuju masjid untuk melaksanakan sholat, ibadah dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak pernah bersedekah. Mungkin mereka tidak pernah menjaga silaturahmi. Mungkin mereka bukan hanya tidak menjaga lagi, bahkan mereka membenci dan tidak menyenangi orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang datang di majelis taklim. Akan tapi banyak di kalangan mereka yang hidupnya istimewa, ekonominya tinggi, penghasilannya sungguh sangat luar biasa. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Kalau kita bicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Jangan kita sama-samakan tentang keadilan yang Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui keadaan atau bisa mengadili para hamba-hambanya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengapa memberikan suatu fasilitas yang berlebihan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah? Disitulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang tersebut agar jauh daripada rahmat, agar mereka tertipu, agar mereka lupa, supaya mereka tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengingkari daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa sedih kalaupun kita tidak mendapatkan fasilitas, walaupun janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kehidupan. Semua permasalahan diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah-arah mana saja. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan semuanya fasilitas bagi orang-orang yang bertakwa. Kan tetapi kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat untuk memahami ayat ini, kita akan kacau keimanan kita. Saya ini dari kecil, misalnya kita berpikir seperti itu ya, sering belajar, sering pergi ke masjid, sering mengikuti semua kegiatan yang baik, semua hal-hal yang baik saya laksanakan. Saya sudah berusaha dalam kehidupan, akan tetapi kehidupan saya
Itu saja. Bahkan kurang. Ketika itu terjadi terhadap orang-orang yang taat kepada Allah, sedangkan dia tidak mendapatkan fasilitas kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut, keimanannya itu bagaimana? Bagaimana keimanan orang tersebut? Apakah orang tersebut benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa saja diberikan hal-hal yang biasa di dunia, akan tapi diberikan kemewahan, kemegahan nanti rezekinya dia nanti di surga Allah SWT atau di akhirat nanti, bisa saja. Itulah daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikir buruk atau berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu semua perkara dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia santai saja. Itu dunia santai saja. Mau banyak mau sedikit santai saja. Jangan terlalu dipikirin walaupun itu perlu. Ya. Karena ini kita itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia, baik golongan orang yang taat maupun golongan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ilm, terkecuali ilmu. La yu'tiha Allah illa man yuhib minal abrar. Terkecuali ilmu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar-benar dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan-kalangan orang yang mukmin. Tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, karena ilmu tidak akan bisa masuk kepada orang yang bermaksiat, karena ilmu itu suci, bersih, tidak akan mungkin masuk ke dalam jiwa-jiwa yang kotor. Apalagi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak ikut dengan perintah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung saat sekarang ini. Walaupun kita merasa ngapa saya dulu kecil-kecilnya, agak muda-mudanya belum bisa untuk hadir majlis ilmu. Baru sekarang saya sudah tua, baru diberikan kesempatan untuk hadir majlis ilmu. Kita bersyukur, tetap bersyukur. Itu pun alhamdulillah di masa tua kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu. Berarti Allah menginginkan takdir daripada kehidupan kita di akhir hidup nanti kita diberikan keistiqomahan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari mulai pojok kanan sampai pojok kiri, 99% semuanya orang tua. Yang seumuran saya ini tidak ada nampak. Ada satu dua ya. Kemudian ada anak kecil ya. Berarti masih bertahan generasi tuanya. Generasi mudanya belum berani maju. Mungkin mereka beranggapan kalau hadir nanti tulah tidak boleh Nah, itu kan. Sebenarnya dalam masalah ilmu, dalam masalah untuk ilmu tidak ada perbedaan baik tua maupun yang muda. Semuanya tetap harus sama-sama menuntut ilmu, karena ilmu ini tidak akan ada habisnya. Walaupun kita gunakan waktu kita sedetik pun tidak pernah mengerjakan hal yang lain, maka tidak akan mampu untuk menguasai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu beruntung gitu. Diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hadir dalam majelis ilmu. Keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam hati kita, karena kita juga diberikan kesempatan oleh Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan dalam jalan kehidupan kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang itu jarang untuk memperhatikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tidak mengetahui hakikat di balik ilmu tersebut. Karena ilmu itu tidak berbentuk. Ilmu itu hanya bisa dirasakan. Kemudian bisa dilihat dengan cara pengamalannya. Seperti sholat kelihatan, oh itu mengamalkan ilmu.
Tapi nikmat daripada orang yang mengamalkan ilmu tersebut berdasarkan ilmu, sesuai dengan aturan ilmu, maka dia akan merasakan sebuah kenikmatan di dalam setiap ibadahnya. Setiap ibadah yang dilaksanakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntutan, ya, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui ilmu tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mendapatkan suatu kebaikan yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu dari segala hal kebaikan, terkecuali bersumber atau berdasarkan ilmu tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zubat, bahwasanya fa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia beramal, maka amalnya itu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya tersebut akan ditolak dan tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu harus berdasarkan ilmu, harus bersumber darinya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk mempelajari seluruh ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita hanya dituntut dalam 3 poin saja. Pertama, rukun iman. Cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada utusan Allah, kepada takdir ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita cukup mengetahui tentang hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam rukun Islam. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita kalau bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah perkara yang penting. Ya, selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk menjadi orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu gimana? Orang yang menjaga hatinya, sifatnya daripada hal-hal yang berhubungan dengan maksiatnya hati. Daripada sifat dengki, sifat ujub, sifat takabur, sifat sombong, ini dinamakan ihsan. Atau kita kenal dengan ilmu tasawuf. Itu sebenarnya inti tasawuf, itu adalah membersihkan hati. Karena tanpa bersihnya hati, maka tidak akan mudah orang untuk mengamalkan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bisa diartikan dengan 3. Yang pertama, makna takwa itu adalah khaufun, yaitu takut. Kalau orang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mudah orang untuk melaksanakan yang namanya takwa. Tidak akan mampu orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada memiliki rasa takut. Takut di sini bukan berarti kita ini takut dengan adanya neraka. Akan tetapi takut di sini adalah berserta dengan haibahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut dengan pembesaran dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengamalan ini telah diajarkan oleh seorang tokoh sufi, seorang perempuan, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Ya, seorang perempuan, ya kan ibu-ibu. Seorang perempuan yang sungguh sangat luar biasa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia keluar dari rumahnya menuju pasar, kemudian dia membawa obor. Datang kepada kerumunan orang yang ramai. Kemudian dia berkata-kata, "Aku ingin membakar surga Allah, aku ingin membakar surga," katanya. Akhir orang panik.
ini orang yang sangat alim, sangat taat kepada Allah SWT, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, kok ngomong seperti ini? Akhirnya ada salah seorang daripada kerumunan kelompok orang di waktu itu bertanya, ya Rabi'atul Adawiyah, mengapa engkau berkata seperti itu? Maka kemudian Rabi'atul Adawiyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya sekarang ini orang beramal itu, satu dikarenakan takut kepada neraka, dua karena mengharapkan surga. Betul enggak? Mungkin ini tingkatan kita kan? Tingkatan kita. Kita ini tidak bisa lepas. Kita ini beribadah karena takut neraka. Takut hidup itu susah. Betul tak? Takut nanti kena bala. Takut kena bencana. Kemudian kita juga ada harapan untuk ingin masuk surga. Kan gitu kan? Atau ingin mendapatkan suatu. Seperti solat duha. Supaya dapat rezeki. Salat tahajud. Supaya mendapatkan cahaya sehingga indah dipandang orang. Kadang-kadang hal dunia itu masih kita, bukan hanya perkara akhirat, tapi hal dunia kita beribadah masih kita harapkan. Tapi Rabi'atul Adawiyah telah mengajarkan bahwasanya aku beribadah bukan dikarenakan adanya neraka ataupun adanya surga, akan tapi aku dikarenakan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan tertinggi dalam ibadah adalah mahabbah, yaitu cinta. Kalau udah cinta, tak ada terasa berat pun untuk mengerjakannya. Walaupun subuh-subuh hari sejuk, walaupun subuh-subuh hari itu hujan, kalau udah cinta, luar biasa, akan melebihi cinta kepada istrinya. Walaupun istri cantik di rumah ya, susah agak ya mau ninggalkannya. Apalagi subuh-subuh tu. Ya Pak Eko ya? Jadi gitu. Tapi karena cinta kita kepada Allah, maka akan mudah untuk menuju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang terendah itu dikenakan takut. Ya. Kalau bukan dikenakan neraka, mungkin berat kita untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah ibadah tingkatan para budak, para pembantu. Pembantu kalau tidak takut dengan tuannya, tak mau kerja dia. Begitu juga budak. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan at-tujar, yaitu para pedagang. Pedagang nih kalau ada untung akan dia mau berdagang. Begitu juga ada orang beribadah hitung-hitungan pahala terus. Sekian pahala. Ibadah ya, usah fikirkan pahala dulu. Beribadah ya, jangan fikirkan pahala dari Allah. Tak usah fikir. Itu hanya motivasi Allah saja untuk menyemangati kita dalam beribadah. Tapi yang kita fokuskan bagaimana cara solat kita, sahkah solat kita, benarkah solat kita, rukun-rukunnya sudah selesaikah kita laksanakan, apakah yang membatalkannya, apa perkara-perkara yang harus dikerjakan, itu yang harus kita perhatikan dulu. Jangan pikir-pikir surga terus, pikir-pikir pahala, tak tahu rukun, tak tahu wajibnya, tak tahu sunnahnya, tak tahu perkara yang membatalkan, tak tahu. Bagaimana mau dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga barulah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena cinta ini adalah tingkatan tertinggi nilai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh juga. Ya. Sebagaimana pernah sering kita amalkan setiap solat Jumat, hila suri firdaus si akhlak wala aqwa ya. Jadi aku tidak kuat, kata siapa namanya? Kata Abu Nawas ya, untuk masuk neraka. Tapi juga aku tidak berhak, tidak pantas untuk masuk surga. Ini adalah kalimat yang sangat tinggi maknanya, yang di situ terkandung makna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan kedua-duanya, tapi hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta, apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah tingkatan tertinggi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam mempelajari ilmu, dalam memahami ilmu agama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekuatan selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mengerjakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang kotor,
perkara-perkara yang buruk sehingga ibadah kita menjadi khusyuk, ibadah kita menjadi tenang, ibadah kita benar-benar hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kurang lebih dah dapat saya sampaikan. Kena pesan untuk Manan tanya berapa menit Manan? Kurang lebih 20 menit gitu saya. Ya saya hitung-hitung dah setengah jam dah. Ya. Kalau cerita terus sampai sekarang pun jadi. Nah, ya. Nah, udah sedikit ini membawakan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, saya minta maaf, mungkin kekurangan ilmu yang saya miliki, kelebihan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam keadaan yang aman, tentram, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi